Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aiman Hani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pengajaran Penjas. Yang pertama yaitu pengertian tes, pengukuran dan evaluasi. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Pengukuran atau menstrumen adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukan pengukuran tentu dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan, psikologi maupun variabel-variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Evaluasi adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang suatu proses serta hasil dari sebuah kegiatan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar peserta didik, hingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan lanjut. Yang kedua yaitu tujuan dan prinsip pengukuran dan evaluasi. Tujuan evaluasi berpengaruh pada penentuan jenis evaluasi yang digunakan. Sebagai seorang peserta didik, harus mengerti terlebih dahulu tujuan evaluasi. Jika tidak, maka akan mengalami kesulitan dan merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Di dalam evaluasi, selain tujuannya yang menjadi langkah pertama, yang harus diketahui juga terdapat 4 tes, yaitu tes penempatan, tes formatif, tes diagnostik, dan tes sumatif, di mana semua tes itu perlu diketahui sebelum kegiatan evaluasi diadakan. Sehubung dengan mata kuliah yang saat ini evaluasi pembelajaran, maka kami menyusun makalah tentang tujuan evaluasi pembelajaran untuk saling berbagi pengetahuan. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, menurut Asrul memaparkan bahwa evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai suatu keefisiensitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data membantu dalam membuat keputusan. Tujuan pengukuran dan evaluasi dalam bidang pendidikan pada umumnya dan keolahragaan khususnya mempunyai peran yang sangat penting. Menentukan ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat, membebaskan peserta dari suatu kesatuan pelajar, menaikkan peserta dari suatu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, memberikan umpan balik untuk memperbaiki untuk unjuk kerja, menempatkan individu-individu ke dalam kelompok, penentu untuk menentukan suatu bentuk latihan yang khusus. Pada pokoknya, penentuan status mencangkup semua tujuan-tujuan lainnya pada pengukuran evaluasi. Berikut ini diuraikan tujuan-tujuan pengukuran dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelompokan. Salah satu tujuan pengukuran dan evaluasi adalah untuk mengelompokkan berdasarkan tingkat keterampilan, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, minat. Sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran, guru dapat menempatkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkat kemampuannya
Siswa dengan kemampuan yang tinggi tidak harus dipaksa bertahan dengan teman sekelompoknya yang berkemampuan kurang. Demikian juga sebaliknya, dengan dilakukannya pengukuran dan evaluasi, siswa dapat dikelompokkan pada kelompok yang tepat. Jika siswa ditempatkan pada kelompok yang setara tingkat keterampilannya, guru dapat menyusun program pembelajaran secara individual. Keuntungan lainnya yang diperoleh dari pengelompokan ini adalah siswa yang dapat berani, lebih lancar, lebih aktif ketika berlatih, karena mereka bersaing dengan siswa lain yang berkemampuan setara. Dengan kata lain, tujuan penempatan siswa ke dalam kelompok yang setara adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian. Tujuan utama penilaian adalah memberi informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam kelompoknya. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor, penilaian harus dilakukan secara objektif sehingga dapat mencerminkan kemajuan yang diperoleh dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi merupakan kekuatan yang memandu seseorang untuk mencapai hasil yang tinggi. Apabila dilaksanakan secara tepat, evaluasi dapat merupakan proses motivasi yang sangat positif. Demikian pula sebaliknya, bila dilakukan secara sembarangan, evaluasi dapat mengurangi motivasi. Motivasi yang terbesar adalah keberhasilan. Agar siswa tetap memiliki motivasi, mereka harus mengetahui bahwa dirinya berkembang kemampuannya. Tes-tes keterampilan olahraga memungkinkan siswa untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri sebagai cara untuk mengukur kemajuannya. Keempat yaitu penelitian. Penelitian adalah penyelidikan dan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan ilmu-ilmu pengetahuan dengan menggunakan tes yang mengukur unjuk kerja fisik, dan penelitian diharapkan dapat membantu guru atau pelatih dalam menyusun program pelatihan yang tepat, membantu memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran, dan memperbaiki program latihan yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian dapat dianggap sebagai sarana informasi. Data yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian harus dievaluasi keberartiannya. Jadi tujuan penting pengukuran dan evaluasi adalah menyediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk mengadakan penelitian. Dalam pendidikan jasmani atau lingkup olahraga, pengukuran dilakukan pada ranah yang pertama, pengukuran ranah kognitif. Pengukuran pada ranah ini dilakukan untuk pengukuran pengetahuan yang dimiliki sehubung dengan teknik, peraturan, dan strategi olahraga, konsep sehubung dengan pengembangan dan cara mempertahankan kesegaran jasmani, cara pencegahan cedera, dan lain-lain. Kedua yaitu pengukuran ranah efektif. Pengukuran pada ranah ini mengukur minat, perhatian, sikap, perasaan, dan nilai dalam hubungannya dengan aktivitas fisik yang bermakna. Selain itu, juga mengukur sifat agresif, ketagihan berlatih, dan kecemasan dalam menghadapi kompetisi. Yang ketiga yaitu pengukuran ranah psikomotor. Pengukuran dalam ranah ini mengukur keterampilan motorik, perkembangan motorik, dan kesegaran jasmani pada umumnya. Tes psikomotor meliputi dua hal. Yang pertama yaitu produk performa motorik atau kecepatan, kekuatan, keajaian, servis, dan lain-lain, dan proses pelaksanaan performa pula yang dilakukan untuk melakukan servis badminton misalnya. Prinsip pengukuran dan evaluasi. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah panduan atau tuntutan dalam melakukan kegiatan pengukuran dan evaluasi agar tercapai fungsi yang diharapkan. Untuk menetapkan pelaksanaan suatu program evaluasi yang berhasil, kita harus melakukan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama,
Suatu program pengukuran dan evaluasi harus selaras dengan landasan filsafat pendidikan dan kebijakan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengukuran harus dilakukan berdasarkan tujuan program yang dilaksanakan dalam rangka perkembangan atau penyempurnaan tujuan. Dengan demikian tujuan ini dicapai harus dengan jelas. Demikian juga pentahapannya harus sesuai dengan hukum pertumbuhan dan perkembangan anak. Evaluasi merupakan alat untuk mengendalikan program agar tepat sasarannya. Yang ketiga itu testing. Yang dimaksud dengan testing adalah bagian dari pengukuran, dan pengukuran merupakan bagian dari evaluasi. Testing bertujuan untuk menyediakan informasi yang akan digunakan saat keperluan evaluasi. Hasil testing harus ditafsirkan dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh yang menyangkut aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Prinsip ini berhubungan dengan pemilihan alat ukur atau tes yang digunakan. Yang kelima, testing dalam pendidikan jasmani. Kesehatan berawal dari anggapan dasar bahwa semua atribut pada seseorang dapat dites dan diukur, selain dimensi fisik atau keterampilan kemampuan kognitif yang menyangkut pengetahuan atau pemecahan masalah, dan dimensi afektif yang menyangkut sifat kepribadian. Semuanya pada dasarnya dapat diukur atau dites. Namun atribut yang dites itu hanya berupa cuplikan atau sampel yang dianggap dapat mewakili sifat yang dimaksud secara keseluruhan. Dalam pendidikan jasmani dan kesehatan, kita tidak pernah memperoleh skor absolut karena selalu ada galat atau penyimpangan dari skor yang sebenarnya. Dengan kata lain, skor yang diperoleh adalah skor yang sebenarnya ditambah dengan penyimpangannya. Keenam yaitu kemampuan awal siswa harus diketahui untuk selanjutnya dibandingkan dengan hasil tes dalam penyempatan berikut. Selisih antara tes awal dan tes akhir menunjukkan perubahan dalam bentuk skor perolehan atau paparan deskriptif. Yang ketujuh yaitu mutu tes atau alat ukur harus diperhatikan karena akan mempengaruhi mutu data yang diperoleh. Mutu evaluasi bergantung pada mutu data, dan mutu data bergantung pada mutu tes atau alat ukur. Oleh karenanya, tes yang dipilih harus valid dan variabel. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.